Kamu diampuni, tapi ada God's timeline, ada waktu Tuhan. Semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kamu ditebus, tapi hukum tetap jalan. Supaya karya penebusan Kristus itu gak diremehin, gak digampangkan. Banyak orang percaya yang mindsetnya gini, sekali Yesus pasti selamat. Paulus aja sekelas rasul, dia bilang ini, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjain. Ada perjalanan yang harus kamu tempuh. Kamu harus costly, harus bayar harga. Dengan apa? Dengan yang namanya ketaatan. Jikalau hari ini kamu diampuni oleh kasih karunia Tuhan, tapi setelah kamu diampuni, Yesus bilang itu, jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Kasih karunia itu pintu. Ketaatan adalah jalan. Kasih karunia itu pintu memerdekakan perempuan itu. Tapi ketaatan harus jalan. Kasih karunia, tapi gak taat. Wah, repot kan? Iman tanpa pengetahuan dan tanpa dikerjakan, kamu sudah meremehkan darah Kristus. Ada perjalanan yang memang harus kita tempuh setelah kasih karunia itu dibuka. Betul? Selalu dia udah kasih karunia, tapi ketaatan kamu harus melalui. Kalau kita masih mindset kita, alasan kita, Pak, kan kita kan masih daging, kita masih gini. No, saudara. Makanya Yesus bilang gini, mulai dari sekarang itu harus ada effort, harus ada usaha. Jangan ada di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Bahaya loh, saudara. Nih, sekalipun janji, sekalipun kamu sudah beragama Kristen, kamu sudah terima Yesus, janji itu sudah ada di dalam hidupmu, hati-hati kamu ketinggalan. Kamu masih ada kesempatan untuk ketinggalan. Bahaya. Iman itu harus firm, katakan firm. Rohnya itu harus menyala. Nggak boleh rohnya agamawi, itu nggak boleh. Amin. Nggak boleh. Jadi sudah jelas, katakan sudah jelas. Bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang padanya lebih dahulu diberitakan kabar tidak masuk karena ketaatan. Yesus bilang, saudara, yang dahulu akan yang menjadi kemudian. Dulu awalnya berapi-api, tapi semakin kesini kamu gak ada api dalam hidupmu, kamu cuma jatuh terlalu dalam. Kamu gak punya persekutuan dengan Tuhan, kamu sudah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi seperti yang semula kau lakukan. Agenda Tuhan di sini, tapi orang percaya di sini. Orang percaya Tuhan, yang penting saya percaya, yang penting saya rajin deh. No. You don't understand. Kamu gak ngerti apa yang di dalam isi hati Tuhan. Kebanyakan manusia yang dikerjakan cuma soal hari 1 dan hari ke-6. Hari ke-7 mereka gak pernah bikin. Karena ini kedewasaan rohani diperlukan untuk menjadi mempelai Kristus. Gereja Tuhan itu mempelai, tapi kalau kamu gak dewasa, kamu gak akan masuk jadi mempelai. Pak, saya ikut komsel sana sini setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Gak bisa. Kamu sedang mengerjakan hari 1 sampai 6 itu bukan hari ke-7. Hari ke-7 ini ketika kamu sendiri sama Tuhan. Kamu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan hari ke-7, katakan hari ke-7. Makanya Wahyu juga bilang, aku tahu segala pekerjaan kok. Kamu rajin, betul gak? Aku tahu kasihmu itu pelita, tapi minyak kamu gak bawa. Gagal di situ. Kamu komsel tiap hari itu pelita, tapi kamu minyak kamu gak punya. It's very dangerous. Encounter with God, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi itu penting. Bangkitkan imanmu, jiwamu harus bangkit. Supaya gini, Tuhan aku tahu. Karena gini saudara, orang yang masuk di dalam tempat pemberhentiannya, orang itu kan selalu mengusahakan kok. Itu harus diusahakan, harus dipaksa, harus berusaha. Tuhan aku sibuk, aku capek, aku mau berjumpa dengan Tuhan. Mesbamu bangun, harus dibangun mesbamu. That's Yesua. Garis, kamu diampuni, tidak ada yang lemparin kamu. Tapi mulai hari ini jangan berbuat dosa lagi. That's hari ke-7. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke tempat perhentian itu. Saya dengan tegas ngomong ini, agama Kristen kok nggak bisa nyelamatin kamu. Nggak bisa. Yeshua bilang ini, I am the way, aku
lain. Perjalanan, apa namanya? Ketaatan. Kasih karunia adalah pintu ketaatan. I am the way, jalannya.